Ya, kita masuk dalam lanjutan dari minggu lalu ya, intervilan routing. Jadi intervilan routing itu untuk menghubungkan antar VLAN ya menggunakan piranti layer 3. Makanya istilahnya adalah intervilan routing ya. Jadi untuk layer 3 ini bisa berupa router ya, bisa juga berupa switch, tapi switch yang layer 3. Ya, demikian. Ya, apakah yang dimaksud dengan intervalan routing? Intervalan routing merupakan proses meneruskan traffic dari satu VLAN ya, suatu VLAN ke VLAN yang satu ke VLAN yang lain ya. Jadi membutuhkan piranti layer 3. Jadi kalau Anda menggunakan switch layer 2 biasa, ya mestinya tidak bisa. Ya, jadi harus menggunakan switch layer 3 ya, nanti bisa menggunakan switch yang layer 3 ya, menggunakan SPI-nya ataupun menggunakan sebuah router ya. Ini ada dua pilihan pakai router ya, yang legasi atau lama, dan yang kedua adalah menggunakan router on stick. Ya, yang pertama secara legasi atau warisan ya. Jadi yang lama tradisional. Juga kadang-kadang menyebutnya tradisional. Ya karena apa? Kita belum mengenal yang namanya router on stick ya. Intervalan routingnya apa? Berarti apa? Satu VLAN itu satu network. Nah, itu digabungkan dengan satu interface router. Ya, seperti Anda yang kemarin 192, 168 misalkan gitu ya, 10 dihubungkan ke FA01. Nah, FA01 yang 20 dihubungkan ke FA apa 00. Nah, itu kan satu interface satu network. Nah, demikian juga satu VLAN itu kan satu network dihubungkan dengan satu interface routernya. Nah, gitu ya. Kemudian apa? Kalau port pada switch ya mestinya modenya akses ke VLAN berapa gitu. Jadi ini gambarannya ya. Jadi di sini FA03 ya, FA30. Nah, misalkan seperti itu ya satunya ya. Jadi ini FA03 ya, ini apa? Oh, 10. Nah, yang ini FA04 yang 30. Nah, ini akses, mode akses. Tapi kalau switch dengan switch ya tetap terang. Kalau switch dengan switch ya terang. Ya, tapi kalau dengan ini akses. Artinya ini masuk dalam network 30. Berarti ini default gateway untuk 30. Yang ini default gateway untuk 10. Nah, ini FA01 misalkan katakan ya. Di sini FA di routernya ya, FA0 misalkan 01 yang di oh giga, ini giga 00 sorry. Ini giga 01. Nah, gitu. Demikian teman-teman, satu VLAN, satu interface. Nah, seperti Anda nyeting, bayangkan aja ini dua switch gitu. Seolah-olah dipotong switchnya gitu. Yang ini ke FA0 G01 untuk default gateway, yang separuh itu menuju ke G00 untuk default gateway-nya. Gitu ya. Jadi seperti itu membayangkannya. Ya. Kalau router on stick yang kedua, router on stick itu artinya apa? Nah, yang tadi mode akses digabung. Memang sudah belajar. Mode akses digabung berarti ini apa? Ini terang. Kalau tadi kan akses. Switch-nya menjadi terang. Nah, ya. Jadi switch-nya modenya terang, digabung. Ya, sehingga apa? Di sini hanya butuh satu interface. Satu interface katakan G00. Nah, ya, satu interface. Nah, satu interface ini dibagi ke dalam beberapa sub interface. Karena apa? Satu VLAN harus satu network. Jadi seolah-olah satu VLAN ya tetap satu interface. Ya, cuma di sini karena butuh satu interface fisik, maka yang itu dibagi-bagi dalam bentuk sub interface. Jadi satu VLAN itu satu sub interface. Jadi kalau kita lihat di sini, gigabit 00 kita pecah menjadi 3 sub interface, yaitu titik 10, titik 20, titik 30 katakan. Untuk tiga VLAN, yaitu VLAN 10, 20, dan 30. Ini namanya sub interface ya. Kemudian apa? Menggunakan yang encapsulation-nya. Kalau minggu yang lalu Pak Kun itu 802.1Q, yaitu apa? .1Q enkapsulasi. Dibungkus untuk memberikan VLAN ID ya, nomor VLAN-nya berapa. Nah, itu teman-teman, ini mode terang, ini tetap terang, terang semua, yang ini juga terang. Nah, kalau tadi kan akses, gitu ya. Oke, teman-teman, router on stick. Nah, ini untuk konfigurasinya ya, konfigurasi untuk ligasi. Ligasi. Ya, ligasi berarti apa? Satu VLAN, satu interface. Ya. Berarti apa? Ini tadi akses, modenya akses. Ya, bukan terang tapi akses. Ya. Jadi kita lihat ini port FA04 untuk menangani VLAN 10, port FA05 di switch ya, menangani VLAN 30. Jadi kita bikin VLAN 10, bikin VLAN 30, kemudian masuk ke interface FA011 misalkan ya. Jadi ini akses VLAN 10. Nah, ya. Kemudian FA06 ya, FA04, FA05 ya.
FA05 akses VLAN 30. Nah, FA04 akses VLAN 10. Nah, demikian ya teman-teman. Oke. Ligasi yang untuk router, konfigurasinya ya pada router. Itu apa? Default gateway dari VLAN 30, default gateway dari VLAN 10 ya. Ini interface G0 default gateway untuk 10. No shutdown. G01 default gateway untuk 30. No shutdown. Ya, selesai. Nah, ya, teman-teman bisa belajar mandiri dengan menggunakan panduan lab ya dari Cisco ada, ya dari kami juga ada ya. Silahkan dikerjakan. Ya, sekarang kita kalau ingin mengkonfigurasi yang router on stick, ya persiapannya apa? Nah, ini terang. Ya, kemudian apa? Interface-nya satu saja tapi di sub interface menjadi 3, yaitu apa? Untuk 10, 20 dan 30. Nah, seperti ini misalkan, ya. Sub interface, siapkan. Ya, yang ininya terang. Udah cuman itu aja, ya, siapkan IP masing-masing, ya. Berapa gitu ya? Default gateway, default gateway. Kita masuk di default gateway-nya masuk di sub interface, ya. Demikian, teman-teman, ya. Ya, konfigurasi pada switch, ya modenya terang, ya switch ke router. Jadi ini kalau ini, ya interface katakan ini adalah FA05, ya berarti modenya terang. Switch port mode terang, N selesai ya di switchnya. Demikian teman-teman, ya. Ya, konfigurasi pada router, ya membuat sub interface, ya masuk ke gigabit 00 ya kemudian masuk sampai titik 10 misalkan ya. Nah, nomor sub interface ini bebas sebenarnya. Ya, benar bebas. Tetapi apa? Sesuaikan aja dengan nomor VLAN biar nggak keliru. Oh, nomor VLAN 10 ya titik 10, nomor VLAN 30 titik 30 gitu ya. Kemudian sekali lagi lakukan enkapsulasi dulu, .1Q dulu baru kasih IP. Jangan kebalik. Kalau kasih IP dulu baru .1Q nanti hilang. Ya, jadi .1Q dulu baru kasih IP. Ya, urutannya begitu. Kasih enkapsulasi dulu baru kasih IP. Ya, sekali lagi enkapsulasi .1Q kemudian apa? VLAN ID-nya 10 ditulis 10. .1Q VLAN ID-nya 30. Nah, kalau yang ini bebas, kalau ini harus sama dengan VLAN ID-nya ya, karena enkapsulasi. Ya, demikian teman-teman. Simpel ya. Jadi untuk konfigurasi router yang penting Anda seperti mengkonfigurasi default gateway ya, cuma di sini ada enkapsulasi .1Q, kemudian ada sub interface pakai titik tadi ya. Demikian untuk yang konfigurasi router on stick ya. Jadi yang semula satu kabel ya, ini seolah-olah jadi dua kabel yang sub interface. Ya, demikian teman-teman. Ya, untuk verifikasi Anda bisa lihat di router Anda ya, apakah berhasil atau tidak. Nantinya pakai ping misalnya kalau ini ya. Tapi kalau Anda ingin melihat hasil dari konfigurasi Anda bisa gunakan show VLAN di router juga bisa ya. Dan show IP route untuk melihat tabel routingnya. Show VLAN kalau Anda di router ya, Anda akan bisa melihat di situ apa? VLAN ID, virtualan ID yaitu 10. Enkapsulasinya .1Q. Nah ya, pada gigabit 010, 0.10. Nah, misalkan gitu. IP address-nya sekian. Di VLAN ID 30 ya enkapsulasinya .1Q di sub interface titik 30. IP address-nya sekian. Nah, ini kalau di show VLAN ya akan jelas. So IP route nanti akan kelihatan. Oh, 10.0, 10.0 ya 30.0 di mana? 0.10 dan 0.30. Nah, demikian ya. So IP route dan show VLAN. Untuk verifikasi koneksi, Anda bisa lakukan ping, gunakan ping dan tracer ya. Tracer itu ada jalurnya kalau ping connection sukses atau enggak. Misalkan dari PC 1, 10.21 berarti Anda ngeping ke 30.23. Ya, ping 122.72. Nah, replay enggak? Oh, replay sukses semua. Send 4 sukses, 0 loss-nya 0%. Nah, sudah bisa terhubung antar VLAN. Beda network bisa karena ada router ya. Kalau ada tracer, nah ya tracer ke 30.23, dia akan menuju ke mana? Menuju ke gateway dia dulu, yaitu 10.1. Setelah menuju ke default gateway dia, baru dia pindah ke sini, nggak diperlihatkan, langsung menuju ke 30.23. Ya, menuju gateway, kemudian menuju ke posisinya itu 30.23. Demikian teman-teman. Nah, ini untuk latihannya ya. Silakan dicoba untuk latihan ini ya, stick interVLAN routing ya. Ini yang router on stick. Wah, ini ada juga interVLAN routing challenge. Nah, ya.
Dulu saya pakai, saya keluarkan di TTS nih, ya. Salah satunya bagiannya ini, ngambil dari materi ini ya. Oke. Nah, sekarang intervilan routing pada switch layer 3. Switch layer 3 kita bermain dengan SPI. Jadi ngasih IP address-nya pada SPI ya. Ini kalau kita menggunakan yang akses misalkan ya. Bisa juga selain di SPI kita taruh di mana? Bisa juga pada potnya, nggak apa-apa pada potnya. Tapi diubah dulu, yaitu dari pot layer 2 menjadi layer 3 dengan perintah apa? No switch pot. Perintahnya no switch pot. Jadi kalau teman-teman kemarin pot security kan switch pot security, switch pot selalu seperti itu. Kalau diubah ke layer 3, Anda gantikan dengan perintah no switch pot sehingga dia tidak menjadi pot switch atau pot layer 2. Berubah menjadi pot layer 3. Nah, kalau sudah diubah menjadi pot layer 3, maka ya pot tersebut akan berubah menjadi seperti router, tangannya router gitu ya. Jadi seperti router gini karena layer 3 potnya. Nah, jadi Anda sudah membayangkan sekarang kalau misalkan Anda menggunakan yang metode kedua dengan menaruh IP-nya di potnya, ya, ini Anda sudah mengubah ini switch R3 ini menjadi router. Nah, ya, demikian. Nah, tapi kalau Anda nggak mau mengubah ditaruh di ini, ya Anda gunakan terang, ya, kemudian Anda taruh di SPI-nya di sini. Ya, jadi Anda masuk apa? Interface VLAN gitu ya. Interface VLAN 10. Kemudian Anda kasih IP address. Nah, ini akan tetap juga sama. Ya, ini metode terang, ini terang. Nanti akan masuk, akan diroutingkan di SPI-nya. Ya, demikian teman-teman, default gateway-nya di SPI, SPI atau VLAN-nya ya. VLAN 10 kasih IP berapa, VLAN 30 kasih IP berapa, selesai. Ya. Jadi untuk interVLAN routing pada switch layer 3. Metodenya sama, terang itu kalau Anda menggunakan SPI ya, atau bisa akses juga. Akses ini SPI juga nggak apa-apa. Ya, ini akses biar banter itu ya nggak apa-apa. Di SPI juga bisa ini ya, di dalam sini. Tapi Anda juga bisa selain di SPI di potnya. Tapi dengan perintah no switch pot dulu. Ya, demikian teman-teman. Nah, ini skill integration challenge ya. Latihan, di-download, dicoba ya. Siapa tahu keluar di TTS. Ya. Selamat mengerjakan, selamat mencoba. Ya, kalau ini sudah gabungan nih semua nih dari chapter 1 sampai chapter 6 ya. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati.